Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Apipah dengan NIM 11920600081 dari semester 3 kelas C Prodi Pendidikan Biologi. Nah, pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan melakukan praktikum untuk mengenal organ vegetatif pada kecambah. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada praktikum kali ini yakni untuk mengidentifikasi berbagai organ vegetatif pada kecambah dan juga untuk membedakan tipe perkecambahan, epigel, dan hipogel. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada 2 buah gelas plastik, kapas, alat tulis, ada penggaris, pensil, pulpen, dan juga penghapus. Ada 1 buah silet, pensil warna, dan juga HPS. Atau bisa juga menggunakan buku gambar. Untuk bahannya sendiri, pada praktikum kali ini saya menggunakan 6 buah biji kacang hijau dan juga 6 buah biji jagung. Nah, setelah mempersiapkan alat dan bahan tadi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu dengan membelah salah satu biji dari kacang hijau dan juga salah satu biji jagung dengan dibelah secara membujur. Nah, tujuan pembelahan ini yaitu untuk melihat struktur dari biji tersebut. Setelah kita membelah biji kacang hijau dan juga biji jagung, nah kita amati bagian struktur apa saja yang ada pada biji tersebut. Setelah itu, kita gambarkan pada kertas HPS ataupun buku gambar yang kita miliki. Di sini kita bisa melihat bahwa struktur biji dari jagung terdiri dari endosperma, jaringan buah, kulit biji, kotiledon, koleoptil, plumula, epikotil, radikula, dan koleorhiza. Nah, sedangkan untuk biji dari kacang hijau terdiri dari plumula, epikotil, hipokotil, 2 buah kotiledon, dan radikula. Untuk biji sisanya yakni tadi 5 biji kacang hijau dan juga 5 biji jagung, kelima-limanya akan dikecambahkan dengan media kapas. Berikut adalah cara yang saya lakukan untuk mengecambahkan biji kacang hijau dan juga biji jagung. Sebelum melakukan perkecambahan, terlebih dahulu saya merendam biji kacang hijau. Nah, tujuannya untuk melihat kualitas biji yang akan dikecambahkan. Apabila mengapung di atas air, berarti biji tersebut tidak bagus untuk dikecambahkan. Nah, ini adalah langkah ketika saya melakukan perkecambahannya. Yang pertama, basahi kapas dengan dimasukkan ke dalam air, lalu kita peras dan masukkan ke dalam gelas plastik yang sudah disiapkan. Nah, untuk kapasnya sendiri cukup hanya lembab saja. Lalu masukkan biji kacang hijau sebanyak 5 biji, dan begitupun dengan biji dari jagung. Selama praktikum, saya mendokumentasikan beberapa foto mengenai perkembangan dari perkecambahan kacang hijau dan juga jagung. Nah, di sini pada hari pertama
biji kacang hijau dan juga biji jagung mengalami pembesaran dari fase dormansi, menyerap air atau imbibisi, sehingga biji kacang hijaunya terlihat agak besar. Nah, pada malam harinya, pada biji kacang hijau ini sudah muncul akar keluar dari biji. Nah, sedangkan pada biji jagung, bagian akar itu sudah mencuat, namun masih tertutupi oleh kulit biji. Nah, pada hari kedua saya tidak mendokumentasikannya, namun pada hari ketiga di sini. Nah, pada hari ketiga akar dari masing-masing biji sudah mulai memanjang. Lalu di biji kacang hijau, hipokotil juga sudah panjang, kotiledon juga sudah mulai terangkat, dan daun pertama dari biji kacang hijau juga sudah muncul. Nah, sedangkan pada biji jagung, bagian koleoptil juga sudah muncul, namun masih kecil. Pada hari keempat, nah di sini pada hari keempat ini dari kacang hijau sendiri, hipokotilnya sudah semakin panjang. Bagian kotiledon juga hampir lurus, dan bagian daun sudah mulai memanjang, namun belum terbuka. Nah, untuk jagung, bagian koleoptil sudah makin panjang. Nah, bagian hipokotil pun begitu, semakin panjang, dan akar primer makin terlihat makin panjang. Nah, untuk hari kelima dan hari keenam, saya tidak mendokumentasikannya, namun pada hari ketujuh, pada kacang hijau di sini, pada kacang hijau, bagian epikotil dan juga hipokotilnya sudah sangat panjang. Bagian kotiledonnya juga sudah mengeriut atau keriput. Bagian daunnya sudah terbuka. Bagian akar sudah semakin panjang. Nah, untuk jagung sendiri, pada hari ketujuh, daun pertama sudah panjang, sudah terlihat. Bagian akar juga makin panjang dan berwarna merah. Bagian hipokotilnya semakin terlihat kuat. Lalu bagian koleoptil juga terlihat antara si daun pertama dan koleoptil itu sudah mulai terlihat daripada hari-hari sebelumnya. Di sini saya akan memperlihatkannya untuk pada hari ketujuh, perkecambahan pada hari ketujuh. Di hari ketujuh kita sudah bisa mengamati tipe perkecambahan, di mana di sini pada kacang hijau adalah epigel dan pada jagung adalah hipogel. Sekian praktikum untuk mengenal organ vegetatif pada kecambah oleh kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.